Halo, aku Trian. Kalau kamu dengar video ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar nggak kesepian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, setidaknya kamu nggak boleh sedih sendirian. Dan di episode kali ini, aku punya topik yaitu life after breakup di usia matang. Kali ini aku nggak sendirian, aku bareng sama Nira yang bakal ngobrolin tentang ini. Gimana Nira, menurut kamu? Menurut lo deh, life after breakup di usia matang? Sangat berat sih. Tapi pernah ngalamin itu? Berat banget. Malah ada di fase sekarang. Oh, lagi ada di fase itu. Dan apa sih yang bikin akhirnya lo tuh ngerasa capek banget nih? Udah kita lagi sibuk ngejar karir, udah kita lagi sibuk ngejar semua hal yang dituntut sama dunia, belum lagi kita harus ngerasain yang namanya patah hati. Sedangkan patah hati itu kan gak enak banget ya. Benar. Apa titik terendah lo ketika patah hati di usia matang? Lebih kesepian banget sih. Iya. Sepian dan nggak tahu sama diri sendiri itu kayak mana. Mau tujuannya kemana nggak tahu. Kayak bingung cara nyembuhinnya gimana. Mau sama orang baru nggak bisa, ya kan? Cari orang baru juga udah mager, males. Ada di fase yang udah seumuran segini ya. Kayak males, mager banget untuk basa-basi kayak kamu tinggal di mana? Kamu udah makan belum? Kayak basi banget. Udah capek buat Iya, salam iya, kenal. bener banget. Kayak udahlah, bisa nggak sih langsung aja gitu Iya kan? bener sih. Kadang tuh emang kita tuh nggak harus cepat. Yang penting dengan orang yang tepat. Tepat. Betul banget Bener lagi. kan? Ya bener-bener. Kayak apa ya? Capek nggak sih selama ini kita diburu-buru nikah sama orang tua, Iya. sama tetangga, sama sekitar yang mungkin bahkan ya mereka tuh nggak tahu. Iya, mereka nggak tahu. Kita tuh juga pengen loh punya pasangan. Kita tuh juga pengen punya someone spesial yang bisa dengerin kita. Tapi kita tuh nggak mau gagal lagi. Paham nggak? Paham. Kayak bisa nggak langsung ketemu aja sama jodohnya gitu. Iya. Karena nyari yang orang yang tepat di hidup kita, apalagi untuk menikah ya. Iya. Menikah itu kalau bisa sekali seumur hidup. Makanya Bener. kenapa aku mending nanti aja deh kalau kita belum siap semuanya. Takut bercerai. Bener sih. Bener. Takut anak kita punya luka, karena benar dari buku ayah ini arahnya Iya. kemana ya. Bener, kayak kalau misalnya kita masih punya luka tentang keluarga, kita sembuhin dulu, baru nanti ketika kita punya anak, luka itu nggak harus diturunkan di anak-anak kita gitu. Itu namanya trauma generation yang secara nggak sadar tuh kadang sifat buruk orang tua kita aja tuh bisa turun ke kita. Kayak misalkan kamu Nira kan anak perempuan tuh, secara nggak langsung sosok ayah dalam hidup Nira tuh jadi apa ya? Jadi batas, jadi taraf ukur gitu loh. Jadi taraf ukur buat Nira cari seseorang, atau mungkin Nira nggak pengen punya suami yang kayak ayah, Iya, atau betul banget. kenapa tuh? Karena mungkin ada sifat buruk ayah yang Yes. kamu nggak mau itu ada di suami kamu. Iya. Karena karena di dalam keluarga itu, keluargaku ini ya, Iya. mereka tuh suara-suara di keluarga ini terlalu berisik gitu nggak? Dia nggak mau mendengarkan anaknya dulu, tapi orang tua kenapa ya? Pengennya didengar, tapi dia nggak mau dengerin anaknya juga. Nah itu sih poinnya, makanya mungkin aku juga lagi belajar hal yang sama, apa yang nggak baik di keluargaku waktu aku jadi anak. Kalau bisa itu nggak harus turun ketika nanti aku jadi ayah atau kita jadi orang tua. Gitu. Tapi lo punya ini nggak sih batas bare minimum deh, atau kayak kriteria minimum ketika Seseorang. Yes bener, karena kan kadang di usia kayak gini tuh kita udah capek nggak sih? Capek banget. Capek gitu, kayak ya udah deh, yang penting dia nggak ngelewatin batas minimum ini nih, aman deh gitu. Ada nggak bare minimumnya gitu? Apa ya, kayak yang penting dia mau aja deh sama gue gitu kan. Mau menerima gue apa adanya, simpel kok sama gue. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Dan gue juga nggak muluk-muluk orangnya. Kalau lu kerja ya silakan kerja, kalau lu sibuk dengan dunia lo ya silakan lu sibuk sama dunia lo. Kalau lu kangen sama gue silakan ketemu, kita ngobrol bareng. Bener. Kayak tempat pulang kan pasangan tuh sebenarnya. Bener. Gitu. Karena emang apa ya, yang gue cari dari ketika nanti aku punya pasangan juga sama, ketika kita kan di dunia luar tuh udah yang capek jadi orang lain, pura-pura baik depan atasan, Iya, betul terus kayak banget.
Ya sebenarnya kita juga capek tapi harus dipaksa buat kerja, yang kayak banyak deadline yang harus diselesain, yang padahal ya mood kita juga lagi nggak setiap hari baik gitu. Tapi ketika pulang tuh kayak ada seseorang yang apa ya, sesimpel bisa jadi rumah. Itu aja sih, sesederhana apa ya, ketika gue pulang capek gue bisa disambut. Ketika gue pulang terus kayak udah ada orang yang nanyain gimana kabar kamu hari ini. Gimana kerjaan kamu hari ini. Sebenarnya sederhana gitu loh, karena makin dewasa tuh kayak udahlah, yang penting mau, yang penting bisa dengerin, yang penting nyaman cerita sama dia. Betul banget, karena yang dicari itu obrolannya nggak sih? Bener. Karena kan kita mau berkeluarga karena kita cuma mau ngobrol setiap Bener. harinya. Kalau kita nggak nyambung dengan obrolannya, ngapain kita menikah sama Iya. orang itu kan? Makanya kita harus cari orang yang tepat. Karena menikah tuh seumur hidup. Nah, jangan sampai Pasti- kita salah pilih pasangan. Pastikan pasangan kamu adalah seseorang yang kamu pengen ajak ngobrol di hari tua kamu. Itu sih kayak pasti kayaknya kita semua pasti pernah ngerasain dimana kayaknya gue pengen dia ngobrol sama dia tiap hari, kayaknya gue pengen dia ketemu sama dia tiap hari. Nah, kita harus ciptakan orang-orang itu gitu loh. Tapi ada nggak usaha yang lagi lo lakuin sekarang buat nyari orang tersebut gitu? Ada. Apa? Gue sebenarnya jahat ya. Heeh. Gue cari orang yang sama orang yang pernah gue temuin. Kenapa ya di dunia yang cuman hidupnya sekali ini, gue harus ketemu dia gitu kan? Gue harus ketemu dia dan gue nggak bisa memiliki dia. Cuman sebatas mengagumi aja. Jadi gue tuh mencari sosok dia di orang lain. Jahat gak sih? I see. Itu mungkin salah satu orang kenapa dia belum menikah ya di usia yang sudah matang. Beranjak 25 tahun itu gua rasa itu sudah matang sih untuk Benar, perempuan. Ya benar gak sih? Benar. Nah, mungkin itu salah satu mereka belum bisa berdamai sama dirinya dan belum bisa melupakan si mantannya itu, dan mungkin salah satunya mereka belum menikah itu cari sosok yang sama di orang yang lain. Karena itu nggak baik tau, itu jahat banget ketika apa ya, Betul. kita coba menghidupkan masa lalu di masa depan. Itu sakit banget rasanya, apalagi ketika kalau tapi secara nggak sadar itu tuh terjadi gitu loh. Ngerti nggak sih? Kita tuh juga nggak pengen hal itu terjadi. Kita tuh nggak pengen nyari sosok orang masa lalu di masa depan. Kita juga nggak pengen. Tapi secara nggak sadar itu tuh terjadi dengan natural ketika habits, atau itu tuh terjadi secara natural karena Ngalir mungkin aja gitu ya. kitanya belum sembuh. Iya benar. Kita belum bisa maafin luka di masa lalu, sampai akhirnya luka masa lalu itulah yang ngebentuk kita di masa depan. Kayak kita tetap ngelakuin hal yang sama kayak waktu kita sama dia dulu, ngerti gak sih? Kayak aku kemarin kayak gini, aku juga mau sama dia, mungkin Iya. dia bisa gitu. Nggak bisa. Nggak Kita bisa ya? kita harus berpikir bahwa setiap orang tuh punya caranya sendiri untuk mencintai. Setiap manusia tuh punya apa ya, jalannya masing-masing, cara dia masing-masing untuk bisa ngerayain kita. Tapi udah lama nggak dirayakan. Udah lama banget sih. Kayaknya nggak pernah deh. Cuman lo, Acil, Rama, Acil yang merayakan gua. Jadi di kehidupan yang di dunia ini yang cuma Iya. sekali ini, guys, kita tuh punya 3 keberuntungan, ya. Yes. Nggak keberuntungan, mungkin salah satunya kita harus punya salah satu di ketiga keberuntungan ini. Salah satunya dari pertemanan, dari keluarga, dan dari pasangan. Kalau aku dari pertemanan. Bener, Kalau kalian? bener sih. Kalau Mas Trian? Gue setuju banget lagi. Iya. Kayak kita tuh Kita harus punya tiga tiga- ini nih, salah satunya kita harus punya. kita tuh dalam hidup dikasih Tiga. tiket, Iya, tiga tiket betul, keberuntungan betul. gitu kan. Iya kan? Kayak kalau udah satu itu lo dapet, ya bisa jadi 2 lainnya itu lo nggak dapet. Nah, kalau bisa sih 2 ya yang dapet. Jangan maruk gitu kan. Tapi emang benar sih, kadang kalau ngerasa oh karir gue baik-baik aja nih, kerjaan gue oke, tapi di kesempatan lain, di diri kita yang lain, kita juga kesepian, kita nggak punya pasangan gitu. Dan emang ya kayaknya emang benar deh, Tuhan tuh adil deh. Iya kan? Kayaknya benar, Tuhan tuh adil. Jadi setidaknya syukuri dari salah satu dari 3 keberuntungan yang kamu dapetin. Kalau aku sih di pertemanan. Kalau Mas Trian?
apa ya, keluarga alhamdulillah, kayaknya semuanya settle ini. pertemanan alhamdulillah, percintaan yang Iya. kenapa ya, Susah banget. Kenapa kayak di umur yang sekarang susah banget cari susah pasangan. banget. Padahal dulu tuh waktu kecil, Target nikah dulu umur berapa? dulu tuh by the way, ini agak oversharing dikit nggak apa-apa Iya ya. nggak apa-apa lah, itu masih bikin nggak apa-apa. Gue tuh sempat pernah pengen nikah. Iya, iya nggak sih waktu itu. Gue tuh sempat pernah pengen nikah di 2021 atau 2022, gue udah ngelupain itu. Tapi karena mungkin guanya yang belum siap, karena mungkin guanya belum ngerasa, gue belum ngerasa cukup sama diri gue sendiri. Jadi buat apa gue nyari cukup itu di orang lain. Betul. Sampai pada akhirnya gue pindah dari kota itu, gue coba hidup baru di kota lain, yaitu di Jogja. Gue sekarang tinggal di Jogja, gue ninggalin kota lama gue yang padahal gue kecil, lahir, tumbuh, besar di sana. Tapi gara-gara satu orang itu, gue jadi ngerasa kayaknya kota itu emang nggak baik buat aku, nggak bisa ngebentuk aku. Dan aku pengen jadi aku yang lain yang jauh lebih baik lagi. Jadi emang kalau kita mau jadi diri kita yang lebih baik lagi, kita harus bisa merelakan sebagian-sebagian dari diri kita yang lain. Yang lain. Itu. Iya lagi setuju. Capek nggak? Tapi capek. Capek. Tapi ya emang berat jalannya, ya emang untuk sekedar ngerelain satu nama itu kita butuh effort yang banyak banget, strugglingnya luar biasa. Tapi ya untuk menjadikan itu pelajaran, kayaknya dia akan jadi pelajaran terbaik sih dalam hidup gue. Tapi ada nggak sih satu nama yang sulit kamu hapus? Oh, bukunya Raffi. Iya, bukunya Raffi. Itu satu nama yang sulit ku hapus. Sebenarnya ada, cuman aku ngerasa kayaknya aku tidak harus meromantisasi luka itu lagi. Aku tidak harus menghadirkan dia di orang-orang baru yang aku temuin, karena aku jatuhnya nyakitin orang-orang baru yang aku temuin kalau aku selalu berusaha menghadirkan dia di orang baru. Gitu. Tapi sebenarnya ada, cuman ya lebih ke pasti bakal ada momen dimana kalau lagi capek banget, kok kangen ya. Kalau lagi sedih banget, aduh kayaknya cerita sama dia, cerita sama dia kayaknya. Tapi malu. Dan emang kita udah mutusin buat nggak saling kontak satu sama lain, dan ayo udah dia kau melanjutkan perjalananmu dan aku melanjutkan perjalananku. Hati-hati di jalan dari Tulus. Iya betul banget. Dan hidup di dunia yang cuma sekali ini ya, kita pasti punya satu nama dan nggak bisa dihapus. Terus? Untuk seseorang yang nggak bisa kita lupain kan. Bener. Ada. Tapi ada kan? Ada. Kenapa itu? Kenapa kamu sulit menghapus dia? Ya itu nggak bisa, karena aku tuh nggak banyak ya dekat sama cowok gitu kan. Apalagi di usia aku yang sekarang, kayak kalau ada yang mau mencoba masuk di kehidupan gue, kayak dan dia effort banget kan, nah kayaknya dia deh orangnya gitu. Padahal bukan dia orangnya, ngerti gak sih? Kayak kenapa cuman sebentar mampirnya, tapi bahagia sih pernah ada di hidup dia sedikit, walaupun nggak bisa memiliki. Itu poinnya. Setidaknya berterima kasih sama dia yang udah pernah ngasih hari-hari bahagia dalam hidup kita. Mungkin dengan cara itu pelan-pelan kita bisa ngerelain dia, pelan-pelan kita udah bisa bilang makasih daripada kita selalu berusaha nungguin dia minta maaf sama kita. Iya, betul banget. Mending kita yang terima kasih duluan, makasih udah pernah hadir, makasih sudah pernah ada, makasih udah ngebentuk aku jadi orang yang lebih baik, lebih kuat lagi, yang aku aja nggak pernah ngira aku bisa sekuat ini setelah kehilangan kamu. Iya, bener banget. Itu jarang banget ya ngobrol, apalagi tentang kayak gini. Biasanya kita ngobrol soal sayuran, hari ini masak apa? Atau malam ini kita ngopi di mana gitu kan. Tapi ya emang kadang beberapa orang diciptakan hadir dalam hidup kita tuh untuk memenuhi puzzle-puzzle dalam hidup kita. Mungkin dalam hidup Nira, puzzle pertemanan Nira terpenuhi, tapi puzzle tentang percintaan kamu rumpang atau kosong. Kosong banget. Coba buat maafin masa lalu kamu, dan jangan hadirkan dia di orang-orang yang hadir dalam hidup kamu sekarang. Udah selesai gua sama masa lalu juga.
cuman kalaupun suatu saat nanti kita dipertemukan di ketidaksengajaan itu pun ya kayak ya udah, semoga kita bertemu di ketidaksengajaan itu dengan cara kita sudah berdamai dengan diri kita masing-masing dan sudah menemukan di titik kebahagiaan kita masing-masing. Setuju banget lagi, bagus banget lagi statementnya. Benar lagi. Kayak Karena kan lucu ya, kita udah dewasa kan, terus umpamanya dia sudah menikah dan aku sudah punya keluarga juga, kayak nggak sengaja bertemu tapi kita udah gandengan anak masing-masing, kayak oh sedih banget. Harusnya aku yang ada di posisi itu. itu udah berarti belum bisa nerima dia. Kamu belum bisa nerima. Ya tapi kan kita tuh pasti ada ruang tersendiri untuk seseorang yang nggak bisa kita milikin, ngerti nggak sih? Benar. Dan selanjutnya cuman kita ngelanjutin hidup doang. Benar. Gitu sih. Tapi kalau misalkan ada momen dimana lu akhirnya bertemu lagi sama orang yang nggak bisa lu lupain itu, lu pengen bilang apa? Makasih ya gitu. Ke situ dong. Oh iya. Gak bisa, nanti gue nangis. Semoga lo gak nonton ini ya. Ya makasih lo udah pernah masuk ke hidup gue. Makasih untuk pelajaran semua yang pernah lo kasih ke gue. Dan kasih sayang lo walaupun sedikit, tapi itu berasa banget sampai sekarang. Dan gue ngerasa lo tuh selalu ada buat gue, tapi lo gak ada. Selalu mengada-ngadakan seseorang yang Ya, sebenarnya tidak ada. Tanya dong, gantian dong. Iya, Gantian tanya gua. Nih, kayaknya dulu lo pernah ditinggal nikah nggak sih? I see that. Yes, gimana perasaannya? Apa ya? Yang jelas sih, aku cuma pengen bilang makasih karena kamu ketemu aku waktu dulu aku belum jadi siapa-siapa, dulu waktu Trian masih jadi Trian yang belum siapa-siapa gitu loh, dan kamu dulu selalu ada, kamu dulu selalu bisa nemenin hari-hari aku, kamu dulu selalu bisa tahu aku lagi pengen makan apa, kamu dulu bisa selalu tahu aku lagi pengen kopi susu atau kopi hitam. Hal sekecil itu pun Sekecil dia itu tahu. dia tuh selalu tahu. Sampai kamu tahu aku lagi suka dengerin lagu apa, aku lagi suka pakai baju apa, dan makasih udah selalu tahu semua tentang aku. Dan kalau kita ketemu lagi, aku cuman pengen bilang ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kamu terjadi dalam hidup aku setelah kamu pergi. Ada banyak banget cerita yang aku pengen ceritain ke kamu lagi. Ada banyak banget hari-hari yang aku berhasil dapet ini, aku sedih dengan ini, aku capek dengan hal ini. Dan mungkin selama ini aku nggak bisa ceritain ke kamu, tapi kalau kita ketemu lagi, please aku cuma pengen cerita lagi sama kamu. Tapi nggak nangis. Aku sudah berdamai dengan lukanya. tapi satu kenangan aja, satu kenangan sama dia yang nggak bisa lu lupain sampai sekarang. Aduh, kalau disebut satu kenangan nanti sangat pede banget dia kalau nonton. Ya lagi nanti dia masih kenang gua gitu kata dia. Aduh, ini episode sangat menguras tenaga ya. Satu kenangan yang paling gue ingat dari dia adalah kalau kita lagi motoran di Jakarta. Oh, ya sih. Terus kalau misalkan lewat satu jalan, aku suka berdiri dan pengen bilang aku bahagia. Aku pernah ada momen itu. Iya, lu pernah cerita. Iya, itu sama momen di mana ya? waktu milih ikan hias bareng di pasar ikan Jatinegara. Kabur. Lucu banget. Itu lucu banget. Dan itu aku masih ingat banget sampai sekarang, kayak kita pilih ikan, terus kita kasih nama ikan-ikan itu, terus ya itu sih. Sesederhana milih ikan hias di pasar Jatinegara, pasar ikan Jatinegara, tahu? Kayaknya pada tahu lah ya. Itu doang kenangan yang paling indah dalam hidup gue. Tapi ya kamu sudah bahagia pasti sekarang.
Kalau lu ada nggak yang sangat detail banget gitu mungkin? Ada, Apa? karena kan gue nggak pernah banyak orang ya di hidup gue, kayak maksudnya kayak seseorang yang deket sama gue gitu. Dia tuh, gue seneng banget ya kalau ada orang yang hal sekecil apapun dia tuh tahu tentang gue. Kayak dia tuh nggak mau banget kalau gue tuh kenapa-napa, terus kayak ayo aku antar mana selalu diantar. Itu hal sekecil itu gue seneng banget. Terus gue kan pecinta kopi banget ya, sampai dia setiap hari tuh ngajakin gue ngopi. Itu yang bikin gue suka. Oh, gue kira itu yang bikin gua asam lambung. Itu macam Agak nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya itulah kehidupan teman Trian. Jadi kalau kamu ada kenangan tentang masa lalu, atau mungkin kalau kamu dipertemukan lagi dengan satu nama yang nggak bisa kamu hapus, kamu mau bilang apa sama dia? Tulis di kolom komentar, karena kita bakal bacain buat kita nantinya. Kita pengen banget baca gitu. Iya, benar. Kita pengen dengerin cerita kamu. Karena kemarin banyak banget ya tentang live after break up ini, apalagi di usia matang. Ternyata banyak banget cewek-cewek yang ngerasain itu. Mungkin di sini juga kalian ngerasain apa yang kita rasakan ya. Semangat buat kalian guys. Yes, tetap lanjutin hidup sebagaimana hidup yang menghidupkan orang lain. Benar banget. Tuh, kalau kata orang Jawa tuh, urip iku urup. Hidup itu adalah yang menghidupkan, menyala untuk sekitar. Gitu. Menyala. Kalau kata buku Ayah Ini Arahnya Gimana Ya, lakukan yang terbaik setiap hari karena kita nggak pernah tahu di hari apa kita bakal beruntung. Jadi ya udah, lakukan yang terbaik setiap hari. Terus kayak kalau bisa energi kita yang narik seseorang yang tepat itu datang. Bener banget. Jadi gue setuju kalau ada orang yang bilang investasi terbaik adalah investasi ke badan, investasi ke diri sendiri. Si Kak Siapa? Salwa? Aku siapa? Luna? Bukan. Siapa? Lupa itu ya. Iya gitu. Jadi investasi yang terbaik adalah investasi ke badan, investasi ke otak, investasi ke diri. Nia Ramadhani. Dia pernah bilang gitu. Kalau bisa apa yang kita kenakan itu jadi energi baik buat siapapun yang lihat. Apa yang kita baca itu jadi pemikiran yang baik buat bahan diskus kita sama orang lain gitu. Jadi harusnya kita yang narik cinta, bukan kita yang mencari cinta. That's the point. Mungkin dari lu? Gak ada. Semangat aja ya buat jalanin hidup yang gak baik-baik ini. Tapi kita harus selalu baik di depan orang. Iya benar. Dan selalu jadi lebih baik lagi di dunia ini. Jadi kalau kamu lagi kesepian, kamu bisa main-main mungkin di TikTok kita Ayah Ini Arahnya Kemana Ya, karena kita setiap malam ada live di sana. Kalau kamu mau dengerin podcast aku juga, kamu bisa subscribe juga di sini, catatan Hoyrul Trian. Kita bakal ada episode podcast setiap minggunya. Dan kalau kamu mau baca buku aku, kamu bisa dapetin di link yang ada di bawah, ada di TikTok, Shopee, dan di toko buku lainnya. Gitu guys. So, ada closing nggak lu? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, jadi itu tadi udah closing lah ibaratnya. Udah closing itu tadi. Udah closing ya? Oke deh. Jadi terima kasih udah dengerin. Aku Trian. Aku Nira. Nanti kita ketemu lagi, nanti kita bicara lagi. Kita pamit dulu, dadah. Bye-bye.